Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rizky Adiansyah dari Sistem Informasi kelas B, dan saya Ahmad Dhani dari kelas Sistem Informasi kelas B. Saya Mutiara Fasya dari kelas B Sistem Informasi. Saya Dafal Faro dari kelas Sistem Informasi B. Saya Ahmad Fauzi dari kelas Sistem Informasi B. Baiklah, sekian dari perkenalan kelompok kami. Berikutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat silang bulat silang. Berikut video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Tisa Melia selaku dosen pengampu mata kuliah konsep pemrograman yang telah mengajari kami sampai pertemuan yang ke-7. Baik, selanjutnya mari kita mulai pembahasan program silat bulat silang kelompok kami. Hal pertama yang kita lakukan itu pertama-tama kita buat kelasnya dulu, yaitu public class silang bulat silang. Selanjutnya adalah buat main method, yaitu public static void main. Setelah itu kita buat scanner, nama variabelnya scanner, sama dengan neo scanner, buka kurung, system.in, tutup kurung. Lalu kita buat import.java.util.scanner agar scannernya berfungsi. Buat yang belum tahu apa itu import.java.util.scanner, itu kita mengimport scanner di file folder util di file folder Java. Selanjutnya kita gunakan import java.util.random yang tujuannya sebagai package acak pada bilangan yang akan dimasukkan pada program. Seperti halnya dari import java.util.scanner, sama fungsinya dengan import java.util.random. Kita mengimport random di file folder util dan di file folder Java. Selanjutnya, di baris selanjutnya ada char array 2 dimensi board yang berfungsi untuk mencetak karakter, di mana yang kita cetak di sini adalah ruang untuk mencetak bulat dan silang. Selanjutnya kita buat print board, buka kurung board, tutup kurung, yang berfungsi untuk mencetak papan permainan. Selanjutnya kita buat while. Seperti yang kita tahu, while berguna untuk membuat percabangan dari kejadian atau giliran yang akan terjadi saat bermain. Untuk itu, kita memasukkan variabel yang namanya player turn untuk memberitahu komputer bahwa itu untuk user. Sedangkan komputer turn untuk komputer. Di akhir setiap variabel terdapat break yang berfungsi untuk memaksa suatu perulangan agar berhenti tanpa break. Kejadian perulangan akan terus berulang dan buat program kacau. Selanjutnya kita buat scanner.close sama dengan untuk menutup proses inisiasi yang sebelumnya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi. Oke, baiklah, selanjutnya kita buat metode baru, yaitu method isGameFinish. Yaitu tipe dari metodenya itu boolean. Terus kita panggil variabel char dua array board. Terus di dalam metode ini kita buat percabangan if else untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang pertama itu adalah if has contestant board X. Artinya jika kontestan menang dengan simbol X, maka sistem outprintln selamat kamu menang. Maka program Java akan mencetak kata selamat kamu menang. Terus return true untuk mengembalikan nilai true. Terus selanjutnya ada if has contestant won board O. Artinya jika kontestan yang menang itu adalah dengan simbol O, maka dia akan mencetak sistem outprintln ya kamu kalah. Terus return true untuk mengembalikan nilai true. Terus selanjutnya ada for. Seperti yang kita ketahui, for digunakan untuk suatu perulangan. Ia memiliki fungsi yang sama seperti while, namun dapat dipakai lebih banyak variasi. Pertama, kita membuat kejadian apabila user menang, lalu kita membuat pendeklarasian dengan integer dan memasukkan nilai sebagai berikut. For, ini statementnya yaitu in i sama dengan 0,
kondisinya I kurang dari panjang board. Terus di dalamnya adalah for in J sama dengan 0, J kurang dari panjang board I++ dan J++. Ya, yang for in ini untuk mendeklarasikan baris dan for in J ini untuk mendeklarasikan kolom. Selanjutnya jika board I, J atau jika kolom dengan baris sama dengan kosong, maka dia akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya itu ada print board. Setelah selesai kita masukkan print board seperti sebelumnya untuk memasukkan percabangan ke dalam program. Maka jika pertandingannya seri, maka printboard ini akan mencetak sistem outprintln pertandingan seri dan mengembalikan nilai true. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Fasya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Ahmad Fauzi. Kemudian di sini kita memiliki private static boolean. Yang ini yang sudah saya blok. Kemudian kita masukkan fungsi if. Sama seperti sebelumnya, if ini berguna untuk memberikan percabangan atas kejadian yang mungkin akan terjadi selama bermain. Kita memberikan nilai kepada setiap kolom dan baris dengan menggunakan board. Karena kita bermain silang buat silang, tentunya kita memiliki 3 baris dan 3 kolom. Saya membuat algoritma seperti ini, di mana ada angka 0, 1, dan 2, lalu 0, 1, 2. Ini adalah baris dan ini adalah kolom. Baris yang pertama, if board 00 sampai 22 simbol, itu adalah untuk baris, yaitu ini 0001, 02, 10, dan sampai bawah. Kemudian yang di baris yang kedua itu ada 10, 00, 10, dan 20 itu adalah untuk kolom, yaitu 0010, 20, 0, 21, dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu adalah diagonalnya, yaitu dari 00, 11, dan 22, lalu 02, 11, dan 20. Kenapa kita membuat seperti ini? Karena dalam permainan silang bulat silang, pemenang dari game tersebut dinyatakan menang apabila ketiga baris tersebut dimasukkan. Kemudian selanjutnya ada return true dan return false, itu untuk mengembalikan nilai true dan false-nya. Kemudian kita memasuki ke sebentar, ada private static void computer turn dan random pen sama dengan new random. Ini adalah untuk memasukkan input nilai yang acak, karena dalam permainan ini kan kita bisa memasukkan angka dari 1 sampai 9. Nah, jadi random ini berfungsi untuk memasukkan bilangan yang acak. Kemudian sistem out dan print ln. Ini adalah untuk mencetak langkah komputer selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ahmad Dhani. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Muti. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan private public static is valid move. Kita harus membuat percabangan dengan kode program di mana kita bisa membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Untuk itu kita menggunakan switches atau switch position. Dalam permainan ini kita memiliki 3 baris dan 3 kolom yang mempunyai 9 kotak. Masing-masing kolom dan baris di return dan dicetak dengan bar atau papan. Selanjutnya kita akan mencetak tulisan pertama yang akan muncul di program saat kita jalankan. Untuk itu kita menggunakan string dan menggunakan user input sebagai tanda bahwa itu adalah giliran user. Kemudian kita membuat if else. Kita membuat if else untuk 2 kondisi yang berbeda,
pada saat kita bermain. Apabila perintah sesuai, maka programnya akan berlanjut. Jika salah, maka ia akan muncul is not a valid move. Kemudian terakhir, please move board unsur input X. Untuk memasukkan nilai X bisa diartikan dengan angka 1 sampai 9. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava Alvaro. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dani tadi. Di sini langkah selanjutnya ialah kita akan membuat program untuk si komputer dengan metode private starting void flash move, yang dimana di sini kita akan mengisi dalam kurungnya itu char double array 2 dimensi, board, string position, dan karakter simbol. Yang dimana ini berguna untuk menentukan jika komputer ingin komputer mengisi otomatis simbol O di posisi yang dia inginkan. Di sini kita menggunakan switch case, yang dimana switch di sini berfungsi untuk memeriksa variabel yang kita masukkan, variabel yang komputer masukkan dengan otomatis. Dan case di sini berfungsi untuk setiap nilai yang kita masukkan, setiap nilai yang komputer itu masukkan. Misalnya, komputer ingin memasukkan karakter simbol O di case 3, maka dia akan meletakkan O pada kolom ketiga atau kotak ketiga. Baiklah, langkah selanjutnya ialah kita akan mencoba untuk memainkan game ini. Baiklah, di sini kita berada pada kesempatan pertama untuk mengisi kolom. Di sini kita akan memilih memasukkan X. Saya ingin mencoba memasukkan X pada kolom ketiga. Kemudian kita tekan enter. Di sini kolom 3 terisi X karena kita memilih, dan komputer di sini kolom 2 terisi O dengan otomatis karena codingan kita tadi telah menentukan untuk komputer mengisi otomatis simbol O ya setelah kita mengisi X. Kemudian saya akan memilih X pada kolom ke-6. Di sini pada kolom 6 telah muncul X dan komputer otomatis memasukkan O pada kolom ke-4. Jika kita ingin memenangkan pertandingan ini, maka kita akan mencoba memasukkan X pada kolom ke-9. Nah, di sini keluar keterangan selamat kamu menang karena X kita telah tersusun berurut 3 kolom ke bawah. Jika kita ingin mencoba kesalahan pada silang bulat silang ini, kita akan masukkan X pada kolom kedua, mencoba ya. Di sini O pada kolom ke-6. Maka jika kita ingin masukkan X pada kolom ke-6 lagi, kita coba. Di sini keluar tulisan 6 is not valid move karena pada kolom ke-6 telah terisi oleh komputer O, maka tidak akan bisa terisi kembali. Maka dari situ kita akan memilih kolom ke-8 untuk X. Baiklah, di sini kolom ketiga, komputer memilih kolom ketiga untuk mengisi O. Coba kita masukkan X pada kolom ke-7. Baiklah, komputer nampaknya tidak ingin menang karena dia memilih kolom ke-5, bukan kolom ke-9. Maksud saya di sini adalah ingin memenangkan komputer, tapi
tidak sesuai dengan sistemnya sepertinya kawan-kawan. Baiklah, kita coba kolom ke 1 untuk X. Nah, di sini komputer berhasil menyusun O otomatis dengan baris ke-3, 6, dan 9 yang dimana berurutan ke bawah. Di sini keterangannya, ya kamu kalah dengan emot sedih. Di sini komputer menang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang silang bulat silang dari kelompok 8. Kurang lebih kami mohon maaf karena jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.